Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kada Lamdestira, NPM 1870023 dari kelas 2018A, kelompok IKT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemeriksaan kulit. Yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah meminta pasien untuk duduk menghadap ke pemeriksa, dan pemeriksa menjelaskan apa yang akan dilakukan. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan kulit, yaitu inspeksi, yaitu lokasi, warna, bentuk, ukuran, penyebaran, batas, serta efloresensi khusus. Setelah inspeksi, kita melakukan palpasi, yaitu tanda radang akut atau tidak, misalnya dolor, kalor, fungsio lesa, rubor, serta tumor. Ada indurasi, ada fluktuasi, serta pembesaran kelenjar regional atau general. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai efloresensi primer atau ruam kulit primer. Yang pertama ada makula. Jadi makula ini merupakan lesi datar secara terlihat sebagai daerah dengan warna yang berbeda dengan jaringan di sekitarnya atau membran mukosa. Contohnya adalah tinea versicolor, morbus Hansen, melanoderma, leukoderma, purpura, peteki, dan ekimosis. Jadi makula tidak dapat dipalpasi, bentuknya bervariasi dan pinggirnya tidak jelas. Jadi makulo squamosa merupakan suatu istilah baru untuk menggambarkan makula yang tidak dapat dipalpasi, yang hanya dapat jelas terlihat setelah dibuat goresan ringan. Yang kedua ada papul. Jadi papul ini merupakan penonjolan di atas permukaan kulit sirkumskrip berukuran diameter lebih dari setengah sentimeter dan berisikan zat padat. Bentuk papul dapat bermacam-macam, misalnya setengah bola, contohnya pada eksem atau dermatitis, kerucut pada keratosis follicularis, dan datar pada verruca plama juvenilis. Selanjutnya ada plak, yaitu peninggian di atas permukaan kulit. Permukaannya rata dan berisi zat padat, biasanya infiltrat, diameternya 2 cm atau lebih. Contohnya papul yang lebar atau papul-papul yang berkonfluensi pada psoriasis. Selanjutnya ada urtika, jadi edema setempat yang timbul mendadak dan hilang perlahan-lahan, tetapi bisa hilang beberapa jam kemudian, merah jambu atau merah suram atau luntur. Selanjutnya ada nodus, jadi massa pada sirkumskrip terletak di kutan atau subkutan, dapat menonjol. Jika diameternya lebih kecil daripada 1 cm disebut nodulus. Jadi nodul lebih padat konsistensinya daripada papul. Selanjutnya ada vesikel. Jadi vesikel ini merupakan gelembung berisi cairan serum beratap berukuran kurang dari setengah sentimeter garis tengah, mempunyai dasar dan puncak vesikula dapat bulat, runcing atau imbilikasi. Vesikel berisi darah disebut vesikel hemorrhagic. Selanjutnya ada bula. Jadi vesikel yang berukuran lebih besar dikenal juga dengan istilah bula ini, atau bula hemorrhagic, atau bula purulen, dan bula hipopion. Selanjutnya ada pustul. Jadi pustul ini merupakan vesikel yang berisi nanah. Bila nanah mengendap di bagian bawah vesikel disebut vesikel hipopion. Selanjutnya ada kista. Jadi kista ini merupakan ruangan berdinding dan berisi cairan, sel maupun sisa sel. Jadi kista terbentuk bukan akibat peradangan, walaupun kemudian dapat meradang. Dinding kista merupakan selaput yang terdiri atas jaringan ikat dan biasanya dilapisi sel epitel dan endotel. Kista terbentuk dari kelenjar yang melebar dan tertutup, saluran kelenjar, pembuluh darah, saluran getah bening, dan lapisan epidermis. Selanjutnya yang terakhir ada tumor atau keloid. Jadi keloid adalah pertumbuhan proliferatif pada jaringan fibrosa yang muncul di atas kulit yang mengalami cedera atau di atas luka operasi. Jika terdapat lebih dari 1 keloid, maka itu disebut dengan keloidosis. Jadi keloid ini terbentuk di jaringan skar kolagen yang biasanya terbentuk dalam penyembuhan luka, mempunyai kecenderungan tumbuh berlebih di daerah ini. Kadang-kadang membentuk atau menghasilkan benjolan beberapa kali lebih besar dari skar awalnya, meskipun luka awal telah terisi oleh jaringan kolagen. Jadi secara normal akan terjadi regresi spontan seperti pada skar hipertropik
berbeda pada keloid yang tidak regresi spontan. Selanjutnya adalah efloresensi sekunder. Jadi efloresensi sekunder ini yang pertama ada squama. Jadi squama ini merupakan lapisan stratum corneum yang terlepas dari kulitnya. Jadi squama dapat halus sebagai taburan tepung maupun lapisan tebal dan luas sebagai lembaran kertas. Dapat dibedakan misalnya Pteria siformis atau halus, psoriasiformis berlapis-lapis, Ichthyosiformis atau seperti ikan, kutikular tipis, lameral berlapis, membranosa atau exofiliativa atau lembaran-lembaran, dan keratorik atau terdiri atas zat tanduk. Itu yang pertama. Yang kedua ada krusta. Jadi krusta ini merupakan cairan badan yang mengering. Jadi dapat bercampur dengan jaringan nekrotik maupun benda asing seperti kotoran, obat, dan sebagainya. Jadi warnanya ada beberapa macam, ada kuning muda berasal dari serum, kuning kejoan berasal dari pus, dan kehitaman berasal dari darah. Selanjutnya ada erosi, jadi kelainan kulit yang disebabkan kehilangan jaringan yang tidak melampaui stratum basal. Contohnya bila kulit digaruk sampai stratum spinosum akan keluar cairan sereus dari bekas garukan. Yang keempat ada ulkus. Jadi ulkus ini merupakan hilangnya jaringan yang lebih dalam dari eksoriasi. Jadi ulkus dengan demikian mempunyai tepi, dinding, dasar, dan isi, termasuk erosi dan ekskoriasi. Ekskoriasi dengan bentuk linear ialah fisura atau ragades, yakni belahan kulit yang terjadi oleh tarikan jaringan-jaringan di sekitarnya, terutama terlihat pada sendi dan batas kulit dengan selaput lendir. Yang terakhir ada sikatriks. Jadi sikatriks ini terdiri atas jaringan tidak utuh, jadi relief kulit tidak normal, permukaan kulit tidak licin, dan tidak terdapat adnexa kulit. Jadi sikatriks dapat atrofik, kulit mencekung, dan dapat hipertrofik yang secara klinis terlihat menonjol karena kelebihan jaringan ikat. Jadi bila sikatriks hipertrofik menjadi patologik, pertumbuhan melampaui batas luka disebut keloid, atau sikatriks yang pertumbuhan selnya mengikuti pertumbuhan tumor dan ada kecenderungan untuk terus melebar. Oke, baik, selanjutnya adalah ada ukuran lesi. Di sini ada 4. Yang pertama ada miliar, yaitu sebesar kepala jarum pentul. Yang kedua ada lentikular, yaitu sebesar biji jagung. Yang ketiga ada numular, yaitu sebesar uang logam, diameternya kurang lebih 3-5 cm. Dan terakhir ada plakat, yaitu ukurannya lebih besar dari numular. Selanjutnya adalah susunan kelainan atau bentuk. Yang pertama ada linear seperti garis lurus. Yang kedua ada anular seperti lingkaran atau melingkar seperti cincin. Yang ketiga ada arsinar berbentuk seperti bulan sabit. Yang keempat ada polisiklik, yaitu tepi lesi sambung menyambung membentuk gambaran seperti bunga. Yang kelima ada iriformis atau target, jadi lingkaran konsentrik dengan warna berbatas tegas di tengah. Yang keenam ada grupet atau berkelompok. Yang ketujuh ada corymbiformis, yaitu susunan seperti induk ayam yang dikelilingi anak-anaknya. Dan yang terakhir ada confluence, yaitu 2 atau lebih lesi yang menjadi satu, misalnya urtikaria. Oke, baik, yang terakhir ada penyebaran dan lokalisasi. Yang pertama ada circumscribe atau berbatas tegas. Yang kedua ada diffuse atau tidak berbatas tegas. Yang ketiga ada generalisata, yaitu tersebar di sebagian besar tubuh. Yang keempat ada regional, di daerah tertentu. Yang kelima ada universal, yaitu di seluruh tubuh. Yang keenam ada solitar, yaitu hanya satu lesi saja. Yang ketujuh ada discrete atau terpisah satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan ada simetrik, yaitu mengenai kedua belah badan yang lain. Yang ke-9 ada unilateral atau unilateral, yaitu satu sisi badan saja. Dan yang ke-10 yang terakhir ada bilateral, yaitu mengenai kedua belah badan. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemeriksaan kulit. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan semoga sehat selalu dan terima kasih.